Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pertemuan ke-22 dan kita akan membahas bab tempat yang disunahkan mengangkat kedua tangan ketika sholat dan juga syarat sahnya sujud. Tentunya teman-teman semua sudah pernah melakukan sholat semua. Dan pastinya teman-teman juga sudah pernah melakukan takbiratul ihram, bagaimana cara mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, dan ketika di dalam sholat rukun-rukun yang lainnya yang disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Dan tentunya teman-teman juga sudah pernah melakukan sujud ketika sholat, pastinya karena sujud termasuk dari rukunnya sholat. Ketika meninggalkan rukun, salah satu dari rukun seperti contohnya sujud, artinya sholatnya menjadi batal karena dia telah meninggalkan rukun sholat. Nah, di sujud ini ternyata mempunyai syarat-syarat loh teman-teman. Syarat-syaratnya itu ada berapa, nanti kita akan membahas dan apa saja yang syarat sahnya sujud itu dan bagaimana cara mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan juga rukun-rukun yang lain yang disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Kita akan membahas di pertemuan ke-22. Mari kita simak video ini sampai selesai, penjelasannya bagaimana dan materinya itu seperti apa. Kita dengarkan benar-benar baik-baik. Sebelum kita memulai ke materi, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Disunahkan mengangkat kedua tangan ketika sholat itu ada 4 tempatnya. Inda takbiratul ihram, yang pertama ketika takbiratul ihram, wa inda ruku', yang kedua ketika ruku', wa indal i'tidal, yang ketiga ketika i'tidal, wa indal qiyami minat tasyahudil awwali, yang keempat ketika berdiri dari tasyahud awal. Di keempat ini ada harokat yang salah, teman-teman harus perhatikan. Faslun syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat sujud itu ada 7. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in, yang pertama sujud pada 7 anggota. Wa ang takuna jabhatuhu maksyufatan, yang kedua dahinya terbuka. Wa tahamulu bi ra'sihi, yang ketiga menekan kepala. Wa adamul hawi li ghairihi, yang keempat tidak ada maksud selain sujud. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi, yang kelima tidak sujud pada sesuatu, di atas sesuatu yang bergerak karena gerakannya. Wartifa'u asafihi ala a'alihi, yang keenam mengangkat bagian bawah melebihi bagian atas. Wat tuma'ninatu fihi, yang ketujuh tuma'nina dalam sujud. Khatimatun, penutup. A'dha'us sujudi sab'atun, anggota-anggotanya sujud itu ada 7. Al-jabhatu, yang pertama dahi. Wa butunu asabi'il kaffaini, yang kedua dan ketiga yaitu telapak tangan, kedua telapak tangan. Warukbatani, yang keempat dan kelima yaitu lutut, kedua lutut. Wa butunu asabi'ir rijlaini, yang keenam dan 7 yaitu telapak jari-jari kedua kaki. Tempat yang disunahkan untuk
mengangkat kedua tangan ketika sholat itu ada 4. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang pertama ketika takbiratul ihram, artinya mengangkat kedua tangan ini bersamaan dengan permulaan membaca takbir Allahu Akbar dan selesai mengangkat bersamaan dengan selesai membaca takbir. Artinya ketika kita membaca takbir itu bersamaan, ketika membaca takbir bersamaan kita mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. Nah, sambil mengucapkan Allah itu kita sudah mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ini bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda caranya. Yaitu caranya bagi laki-laki telapak tangan dan tangan itu terbuka dan jari-jari berada di bawah telinga. Namun bagi seorang perempuan itu telapak tangan sedikit terbuka dan diangkat sampai ke dada, dan juga kedua siku tangan ini dirapatkan dengan badan. Kalau laki-laki itu terbuka, kalau jika perempuan itu dirapatkan dengan badan. Yang kedua yaitu ketika ruku, artinya ketika hendak membungkukkan punggung, atau melakukan ruku itu sudah mengangkat kedua tangan. Yang ketiga ketika i'tidal, artinya mengangkat kedua tangan itu ketika bangun dari ruku. Lalu kita mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Yang keempat yaitu ketika berdiri dari tasyahud awal. Artinya ketika sudah satu rukun lalu kita berdiri dari tasyahud itu kita mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Syarat sahnya sujud itu ada 7. Yang pertama, sujud dengan 7 anggotanya sujud. Artinya anggota sujud itu ada 7. Nanti kita akan bahas setelah bab syarat sahnya sujud. Yang kedua, dahinya harus terbuka. Artinya tidak ada yang menutupi dahi itu. Tidak diperbolehkan ada yang menghalang-halangi dahi kita sujud ketika kita sujud. Kecuali ada pengecualian yang diperbolehkan, dahinya itu ada yang menghalang-halangi. Contohnya apa? Contohnya dahinya itu ada perbannya. Contoh misalkan Doni sakit di jidatnya itu harus diperban, berdarah gitu. Harus diperban sehingga darahnya itu tidak sampai keluar, artinya harus diperban. Ya, maka boleh dahinya itu ditutupi dan sujudnya itu tetap sah. Dengan catatan perbannya itu tidak ada darahnya, artinya darahnya itu tidak sampai keluar melebihi dari perbannya itu. Ini harus suci. Yang ketiga, menekan kepala. Diibaratkan ketika kita sujud, ketika kita sujud di atasnya, contohnya di atasnya kapuk atau di atasnya tepung nih, misalkan. Ketika kita sujud di atasnya tempat tersebut, itu sampai cekung, artinya harus ditekan kepalanya. Yang keempat, tidak ada maksud lain kecuali sujud. Maksud di sini itu tidak boleh ketika kita sujud itu tidak memaksudkan atau tujuan yang lain. Ketika kita sujud itu ya harus niatnya untuk sujud. Contoh misalkan karena kaget
ketika kita kaget sampai ia itu melakukan sujud, maka ia harus mengulanginya. Artinya misal harusnya melakukan rukunnya i'tidal misalkan, terus dia sujud, nah itu harus diulangi lagi. Yang kelima, tidak sujud ke tempat sujud yang bergerak jika ia bergerak. Maksud di sini itu bergerak itu namanya muttasil, yang tidak bergerak itu namanya munfasil. Contoh tempat sujud yang bergerak itu misalkan benda yang berada di tubuh musolli. Musolli itu orang yang sholat. Contoh misalkan kita ketika kita sujud, di atasnya itu kita sujudnya di atas mukena kita atau jubah kita. Artinya mukena dan jubah kita itu kan ketika kita gerak dia bergerak juga karena gerakan si musolli atau kita ketika kita sholat. Nah, maka sujudnya itu tidak sah karena dia sujudnya di atas tempat yang bergerak karena gerakan kita. Contoh tempat yang munfasil atau yang tidak bergerak itu contohnya kayu, lalu sapu tangan, lalu sorban yang sangat panjang, itu tempat yang tidak bergerak, artinya tidak apa-apa gitu. Kita sholat di atas kayu, lalu sapu tangan, lalu sorban yang sangat panjang, nah itu sujudnya tetap sah. Kecuali ketika seseorang tersebut itu sujudnya di atas tempat yang kita gerakkan, contoh yang tadi ibu sebutkan itu jubah lalu mukena, itu tidak boleh. Makanya santri itu biasanya santri putri itu ketika sholat memakai mukenanya itu bukan potongan tapi langsung yang lajuran itu, yang langsung lajuran, tidak potongan. Karena apa? Karena mukena yang potongan itu mengkhawatirkan sholat sujudnya itu tidak sah karena bisa saja ketika kita sujud itu berada di atas mukena yang kita gerakkan. Yang keenam yaitu mengangkat bagian bawah itu melebihi bagian atas, itu kepala. Artinya jadi kepalanya itu berada di bawah, punggungnya itu berada di atas, melebihi dari bagian kepala. Mengecualikan bagi orang yang sholatnya di perahu. Bagi seseorang sholatnya di perahu itu kan terombang-ambing karena ombak ya, maka boleh tidak melebihi dari bagian kepala juga tidak apa-apa. Lalu mengecualikan bagi seorang ibu yang hamil yang sulit untuk bersujud, maka itu diperbolehkan sujudnya itu tidak melebihi dari bagian kepala, pantatnya itu tidak melebihi dari bagian kepala, tidak apa-apa karena memang sulit bagi seorang ibu hamil untuk bersujud itu. Lalu mengecualikan juga bagi orang yang mempunyai hidung yang sangat mancung, yang bisa menghalang-halangi dahinya ketika ia sujud, maka itu diperbolehkan tidak melebihi bagian atasnya, yaitu kepala. Yang terakhir yaitu tumanina di dalam sujud. Ketika sujud itu ada tumanina di dalam sujud.
Nah, ini anggota-anggota sujudnya yang tadi termasuk dari syarat sahnya sujud di poin yang pertama. Itu harus memenuhi anggotanya sujud yang ada 7. Apa saja? Yang pertama yaitu anggotanya dahi atau jidat. Artinya dahi ini ada ukurannya. Ukurannya itu dalam segi panjangnya, dilihat dari segi panjangnya itu bagian antara dua pelipis. Bagian antara dua pelipis ini harus menempel ketika kita sujud. Yang kedua dan yang ketiga yaitu kedua telapak tangan, baik itu kanan kiri dan juga tangan kanan. Yang keempat dan yang kelima yaitu kedua lutut, baik itu lutut bagian kiri dan juga bagian kanan. Itu harus menempel ketika kita sujud. Yang keenam dan yang ketujuh yaitu kedua jari-jari telapak kaki. Nah, jari kaki ini bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya, bukan bagian atasnya. Misalkan bagaimana jika seseorang tersebut itu tidak ada jari-jarinya? Kan ada saja ya, seseorang itu tidak sempurna. Lalu jari-jarinya itu bagaimana? Kalau misalkan sujudnya itu bagaimana? Karena dia tidak mempunyai jari-jari telapak kakinya, Bu. Nah, maka bagi seseorang tersebut itu boleh meletakkan apa saja, bagian perkiraannya saja. Artinya walaupun tidak pakai jari-jari juga ya tidak apa-apa, karena memang seseorang tersebut itu tidak mempunyai jari-jari kaki bagian dalamnya. Maka hanya perkiraan saja. Nah, berikut adalah pertanyaan untuk teman-teman. Ada dua. Yang pertama, batas ukuran anggota dahi ketika sujud itu dari mana sampai mana? Yang kedua, bagaimana perbedaan gerakan mengangkat tangannya bagi laki-laki dan perempuan ketika sholat? Nah, pasti ada perbedaan. Perbedaannya itu bagaimana? Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah mau belajar bersama. Pelajaran fikih Safinatun Najah sampai sekarang yang telah membahas tentang tempat disunahkannya mengangkat kedua tangan ketika sholat dan juga syarat sahnya sujud pun anggotanya sujud. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya melalui komentar video atau WhatsApp group. Silahkan teman-teman bertanya, belajar kritis untuk mengasah otak kita. Semangat! Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.